Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam Pramuka. Selamat pagi kakak peserta kursus pelatih pembina tingkat dasar yang berada di wilayah Jawa Barat dan di kuartir cabang kabupaten dan kota yang tengah melaksanakan kegiatan KPD di tahun 2021 ini berkaitan dengan hal-hal yang sedang kakak hadapi sekarang adalah keseriusan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Pusdik, juga amanat dari Ketua Kuartir Daerah Jawa Barat serta dari Kak Wakabinawasa, itu mohon dicamkan di dalam hati kakak-kakak supaya nanti dalam pelaksanaan KPD ini berjalan dengan baik begitu ya. Adapun hal-hal lain yang perlu diperhatikan, kakak masuk sesuai jadwal dan selalu berkoordinasi dengan Peldam apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, jadi tidak langsung kepada kami ya. Kata orang Sunda, nete taraje nincak hamalan, jadi prosesnya bertahap begitu ya. Jadi sekali lagi kepada kakak para peserta, mohon memperhatikan waktu dan jadwal kegiatan. Juga kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh langsung kepada Peldamnya, nanti Peldam yang menjelaskan. Apabila Peldam kurang paham juga, boleh nanti langsung kepada kami. Penting itu dari kakak ya. Sekarang mungkin Kak Arif yang akan menguatkan tentang orientasi kursus ini. Saya persilakan Kak. Terima kasih Kak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, selamat pagi, masih pagi. Kalau kita pertemuannya langsung, biasanya kita ada yel-yel penambah semangat. Semangat pagi. Kita ada nggak? Pagi. Boleh Pagi. Boleh kita berdiri. Nanti kakak pas berdiri ternyata ke bawahnya pakai celana kolor. Tapi Insya Allah tidak Kak. enggak ya, Sesuai iya. amanat SPL. Siap. Oke, terima kasih kakak. Lengkap. Kak semua, hari ini memang ada beberapa hal yang nampaknya bagi kakak-kakak sekalian dan tentunya juga bagi kami juga sama. Ada hal yang menarik yang akan kita lakukan bersama. Pada sesi ini saya diberi tugas sebetulnya lebih tepatnya untuk kita sedikit berbicara tentang orientasi kegiatan kursus ini. Mudah-mudahan hari ini atau sesi ini bisa memberikan sedikit tambahan gambaran umum kegiatan kursus yang akan kita lakukan. Pada dasarnya yang pertama adalah kursus ini memang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan pada kursus yang mungkin kakak-kakak sekalian lakukan pada saat KMD maupun pada saat KML. Pada waktu dahulu kakak-kakak melakukan KMD atau KML biasanya kita bertemu langsung dalam sebuah ruangan. Nah, kalau saat ini memang nampaknya kita memang komunikasi online. Kakak-kakak ada yang di Sukabumi, ada yang di Pangandaran, ada yang di Kuningan, di Cirebon, segala macam. Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan kita bersama bahwa pramuka juga harus ikut AKB. Apa itu AKB? Adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. Ada hal yang baru. Salah satunya ini kegiatan online yang kita lakukan, kegiatan yang memang baru mungkin. Bagi kita semua baru, dan betul Kak Bua tadi, Wakabinawasa Kuartir Daerah Jawa Barat juga menyampaikan, kita sengaja, kita sampaikan bagaimana kita juga sama, di sini semua bekerja, beres-beres. Jadi biar kita semua tahu bahwa kita desain ini ya sama-sama. Gitu. Kemudian ada hal yang ingin kita diskusikan bersama. Pertama, tentu tadi tuh, adaptasi kebiasaan baru. Saya pantau dari semalam, dari kemarin kakak-kakak yang sudah mulai masuk di grup kita, grup WA peserta, kakak-kakak ada yang sudah mencoba mendesain latar belakang, background kegiatan. Dan bagi saya itu sebuah apresiasi, bagus sekali. Hanya karena ini kegiatannya kegiatan kursus bersama KPD, mohon kreativitasnya kita simpan dulu.
kakak-kakak silakan pergunakan model yang ini, yang ada di belakang. Jadi kita akan pakai yang ini dulu semua. Nanti kalau kita sudah berkegiatan dengan grup, boleh. Nanti kalau mungkin kami Pinsus bersama para Peldam akan memberi kesempatan kepada kakak-kakak untuk mendesain atau merancang latar belakang masing-masing. Itu nanti kita berikan kesempatan. Bahkan ada sebuah inspirasi menarik dari Kak Awa pada sesi tadi pagi diskusi, kalau mungkin kakak-kakak ini punya kreativitas dalam multimedia. Artinya kakak-kakak kalau mungkin kita desain ada video yang bisa kita rancang, kita desain, kakak-kakak bisa merancang, kemudian saat ini ada sebuah media yang bisa kita gunakan, yaitu maaf, ini saya iklan, yaitu kita pakai YouTube misalnya. Artinya kakak-kakak bisa pergunakan YouTube untuk menjadi media tambahan kita. Itu ya kakak sekalian, salah satu hal yang berkaitan dengan kegiatan online kali ini. Kemudian ada hal yang menarik, pada saat penyelenggaraan kegiatan online ini, ada satu hal yang pasti, bukan pasti ya, yang kemungkinan akan terjadi, yaitu jaringan yang hilang. Di samping juga perangkat yang digunakan tiba-tiba hang dan seterusnya. Itu sering kejadian, ada peserta yang tiba-tiba laptopnya mati total, atau jaringannya tidak ada ketika berbicara, suaranya tidak terdengar, dan ini juga tentunya akan menjadi hal yang biasa. Artinya kakak-kakak tidak usah panik melihat situasi ini. Apabila itu terjadi, ya kita coba refresh laptop kita atau alat-alat yang kita pergunakan. Itu kemungkinan memang akan terjadi seperti itu. Kemudian satu hal yang memang menarik saya simak itu tentang absensi. Insya Allah kita punya tim IT, kita menyebutnya, ada Kak Agus dan Kak Hendra. Beliau yang bertugas untuk sesi desain grafis dan Google Classroom. Dan absensi akan kita sampaikan 3 kali dalam satu hari, Kak. Pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kemudian di mana absensi itu ada, kita simpan pada room chat. Makanya kalau mungkin saya sarankan tadi melalui kakak Peldam, pendamping kakak sekalian, itu kakak boleh selalu memeriksa itu. Gitu. Pada sesi tertentu, desain kita rancang di sana, atau kita disimpan di situ. Kemudian ini ya background. Saya masih memberikan mengingatkan kembali kakak-kakak yang kebetulan background-nya masih belum menggunakan background kegiatan, saya minta untuk kita bisa pergunakan. Terus kemudian juga kita melihat tadi ada kakak yang masih menggunakan atau sedang di perjalanan mungkin ya Kak ya. Nah kalau mungkin justru kami dapat apa ya, bukan teguran lah ini mungkin. Salah satunya dari kuartir daerah juga, ini sedang ikut kursus kegiatan, serius, atau sedang sambil jalan-jalan gitu. Karena nampaknya masih di kendaraan gitu. Bahkan beberapa rekan, kalau kita diskusikan kemarin, ada yang seperti sedang di laut gitu. Sedang naik perahu karena goyang-goyang. Gitu. Padahal sebenarnya bukan hanya di laut mungkin. Kakak-kakak kebanyakan yang juga lokasinya ada di pegunungan yang jaringannya sulit. Itu juga ada yang kejadian seperti itu. Kemudian satu lagi adalah nama, untuk memudahkan kita semua melihat, karena kita yakin kita sama-sama untuk melihat beberapa orang teman kita, ada partisipan grup di Zoom meeting kita kali ini, sehingga nama-nama itu tolong diedit ya Kak ya. Teknisnya saya percaya kakak-kakak sekalian ini sudah terbiasa menggunakan itu, caranya di klik kanan ya pada partisipan di situ untuk mengganti nama. Tolong namanya kita mempergunakan nama kita. Nama kakak sekalian maksudnya. Itu ya kayak yang bisa saya tambahkan untuk sesi ini, atau kalau mungkin kita ini dulu bisa tanya jawab sudah nggak ya? Boleh Kak. Kalau mungkin ada yang ingin kita diskusikan, boleh kakak sekalian, kami beri kesempatan. Sambil izin bertanya Kak. Iya silakan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Ya.
Saya Ayi dari Kabupaten Tasik. Oh iya. Pada yang terhormat kakak semua, pertanyaannya yang pertama, terjadi barusan di pretest ketika buffering ataupun sinyal menghilang. Ya. Antisipasinya apakah langsung dibiarkan karena nanti informasi pun akan hilang gitu Pak. Ini baiknya seperti apa? Yang selanjutnya untuk perizinan apakah cukup ke Peldamnya ketika acara berlangsung? Izin misalkan ke belakang ataupun ke toilet itu seperti apa? Yang tepat, yang setidaknya sama panitia pusat itu betul-betul dimaklumi dan dipahami. Seperti itu Kak untuk ke teknis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Ayi. Kita satu-satu ya kayak Badek komandan utama. Terima kasih Kak Ayi. Pertanyaan pertama tentang jaringan ya. Kemungkinan pada saat kakak-kakak peserta mengikuti kursus ini tiba-tiba jaringannya hilang. Padahal misalkan sedang mengisi soal atau sedang melakukan apapun. Ya. Tapi mungkin juga kakak-kakak sama ya. Rata-rata kita ini pengajar di sekolah-sekolah maupun di kampus yang tiba-tiba sama kejadiannya. Kita melakukan kegiatan webinar, kita mengadakan kegiatan video konferensi seperti ini, tiba-tiba mahasiswa kita hilang. Alasannya Pak ada gangguan. Padahal mungkin itu hanya teknik mereka untuk menghindar gitu. Artinya juga itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada kakak-kakak sekalian. Artinya kalau terjadi jaringan yang hilang seperti itu, tadi saya sampaikan, kita tidak usah panik gitu. Kalaupun resikonya hanya pada saat mengabsen tiba-tiba, padahal kita misalkan pada waktu yang masih ada, tapi karena jaringannya hilang, sehingga kemudian dengan sangat terpaksa absensi kakak menjadi masuk ke kategori terlambat gitu ya. Mungkin hanya seperti itu. Insya Allah artinya absensi akan masuk. Hanya mungkin keterangannya ada keterangan tambahan. Untuk kakak-kakak yang kebetulan absensinya tidak tepat waktu. Itu pertama tentang jaringan. Yang kedua, izin Kak. Oh tentang perizinan ya Kak. Izin keluar, betul Kak. Kalau saya sarankan, inilah spesialisasi atau uniknya kita kegiatan KPD online. Artinya kakak-kakak dimohon untuk selalu berada di depan laptop masing-masing. Apapun yang terjadi gitu ya. Tapi betul, kakak-kakak juga kami maklumi, mungkin karena harus ke kamar kecil dulu, ya bolehlah. Silakan kakak menghubungi Pelda masing-masing gitu. Silakan menghubungi Pelda masing-masing untuk sekedar ke belakang. Tapi saya mohonkan kakak layarnya tetap nyala Kak, jangan di-off-kan. Itu kena penalti Kak. Siap Kak. Itu mungkin Kak ya. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih Kak. Ada lagi yang lain? Enggak? Tambahan Kak, izin bertanya Kak. Silakan Kak Abdul. Go. Dari Kota Bogor atau yang masuk? Masih dari Tasik. Silakan Kak. Kalau standby ya, kalau standby. Maksudnya izin Kak, kalau kita mungkin kasih 1 atau 2 menit tuh, maaf lah, hitungan sangat cepat ya. Maksudnya kalau kita terlihat minum nggak apa-apa kali Kak. Iya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oh iya Kak, betul Kak. Ya. Ya Kak. Terima kasih. Silakan siapa? Boleh. Rizky. Boleh Kak Deria. Oh Kak Via. Ya. Kak Via silakan Kak. Kak Dede. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah telah dipercaya untuk menjadi perwakilan dari Kabupaten Bekasi. Saya untuk hari pertama mungkin lebih dari mengikuti saja dulu apa yang dicontohkan oleh kakak-kakak. Untuk yang selanjutnya mungkin
Saya juga ingin tepat waktu, seperti disiplin waktu dan sebagainya. Mungkin karena ini hari pertama, ada saja apa saja halangan dan kendalanya. Ya namanya juga kita sebagai manusia biasa, kesempurnaan juga hanya milik Allah. Saya ingin disiplin, saya ingin mencoba untuk nanti hari-hari berikutnya untuk disiplin, karena kita dicalonkan sebagai pelatih-pelatih yang berkualitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kakak. Hatur nuhun. Terima kasih Kak. Ya, betul. Kita semua sepakat. Mari kita, termasuk kami juga sama Kak. Kita sama-sama selalu belajar untuk selalu disiplin. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, sesi minggu ini bisa menambah mempererat kekeluargaan kita, silaturahmi kita, dan termasuk kedisiplinan kita. Insya Allah. Terima kasih Kak. Kak Karin. Ya. Silakan Kak Rizky dari Kota Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit problem Ya. sehingga kameranya tidak bisa ditampilkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Mungkin terima kasih tentunya saya ucapkan pada panitia khususnya Kak Awad tadi yang sudah mengingatkan saya perdana nih. Yang diingatkan, dan saya bersyukur sekali alhamdulillah ini menunjukkan bahwasannya kegiatan KPD ini betul-betul serius gitu, dan saking seriusnya gitu, jadi hal yang tadi kita sudah dengarkan ya, secara pribadi saya ucapkan terima kasih, dan juga tentunya kami menginginkan sekali mengikuti ini secara maksimal sampai akhir ya. Tadi udah sampaikan beberapa hal, kalau ada kendala-kendala yang hambat ya ada solusi. Mungkin paling utama kita komunikasi dengan Peldam ya, seperti itu. Jadi terima kasih atas maaf atas hal yang makanannya. Semoga sampai akhirnya nanti kita melaksanakan kegiatan APD dengan maksimal. Jazakumullah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky. Lebih penegasan itu ya. Terima kasih Kak. Izin Kak. Silakan Kak. Tadi melihat dari saya dari Udin Misalin dari Majalengka Kak. Iya. Tadi melihat dari background yang memang belum bisa dipasang, dan juga kaitan dengan support dari laptopnya juga barangkali Kak. Ya, ini ya. Misalnya kan kalau misalkan laptopnya kurang support, mungkin tidak bisa pakai background seperti halnya biasanya gitu. Sip. Itu aja, barangkali ada yang memang bisa, caranya seperti apa, kita sharing saja barangkali. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Misbahudin. Ya. Majalah. Iya, harusnya memang diklik green screen. Kita coba Kak Rizky, kalau mungkin ya kita bantu. Tadinya bagi saya justru begini Kak. Kalau saya biasanya kalau ke mahasiswa, kita hanya punya satu nilai. Oh ini berarti kemampuannya kecil, udah aja gitu. Tapi sekarang nggak apa-apa, kita bantu. Kita bantu. Kita klik ini ya, Kak Agus. Green screen di ini ya, Kak Rizky. Halo. Kak Rizky di kamera yang webcam. Ya, stop video yang di bawah itu kan. Diklik yang tanda panah ke atasnya, coba ada choose virtual background. Sudah, Kak Rizky? Nah, kalau sudah kita masuk ke pilihan. Ada beberapa pilihan. Nah, yang dipilih itu pada ada video, ada kamera. Kakak sekalian, ada beberapa layar. Contoh virtual background yang akan digunakan. Kemudian ada tanda centang di bawah, I have a green screen. Nah, itu bisa dipilih. Klik di situ. Nah, kemudian di sebelahnya ada kotak di atas mirror my video. Nah, mirror my video sudah diklik. Oh, itu untuk mengembalikan ya. Yang di atasnya ada kotak, nah itu warnanya bisa disesuaikan dengan latar di belakangnya. Kalau diklik itu, insya Allah akan mengikuti. Jadi layar dinding akan sama, Kak. Saya ngobrolnya keras-keras ya, kencang-kencangnya kayak. Mudah-mudahan itu untuk sudah. Kak Rizky bisa untuk Kak Rizky sebetulnya itu backgroundnya sudah bisa ditampilkan. Namun sepertinya jarak antara kamera laptop ke dinding belakang itu terlalu jauh. Oh iya.
dan pencahayaannya juga terlalu terang, kayaknya muncul di itu kariskinya. Ya. Terima kasih Kak Miswan. Nah, kemudian juga betul Kak, itu jadi pertimbangan kita, pertimbangan kami di panitia, bagaimana peserta yang tidak mengganti background-nya dengan layar. Nah, itu bagi yang masih mempergunakan foto atau hanya nama saja, misalnya kodenya saya namanya Arif, di situnya kodenya hanya A misalnya. Nah, bagi yang masih seperti itu, tentu kalau kita pakai indikator 5, ya, itu hanya kita beri nilai 5 karena masih berbentuk kode inisial nama. Tapi kalau yang sudah sesuai, misalnya kakak yang ada tulisan warna biru dengan KPD di belakang, itu kita kasih poin 5. Nah, kalau yang sudah ada pakai background, tapi masih kelihatan wajahnya, tapi seperti bayang-bayang. Nah, ini mungkin antara di sini gitu, Kak. Nah, mungkin kita kasih poin seperti gitu. Nah, misalkan Kak Rahmawati dari Kota Bogor ya, ini mungkin ada trouble di belakang, tapi minimal artinya kakak-kakak sekalian sudah berupaya. Itu tentu kita beri apresiasi bagi kakak yang seperti itu. Nah, yang masih kita kasih kesempatan, yang masih menggunakan inisial, misalkan namanya Arif, hanya istilahnya di situ masih inisial A saja. Nah, mudah-mudahan kakak nampaknya sudah semua berubah ya kayak gitu. Terima kasih ya Kak ya. Insya Allah mudah-mudahan jelas tentang tata cara penggunaan background, kemudian bagaimana kita absen menggunakan Google Classroom, kemudian hal yang lain, kakak boleh makan dan minum. Jadi pada waktu makan, ini saya disediakan waktunya. Jadi dimohon untuk pada saat sesi materi, kakak tidak boleh sambil makan. Gitu. Kecuali minum ya. Kalau sudah saya di tata tertib, kalau minum boleh. Bisa cangkel. Itu ya Kak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Dan selama kegiatan berjalan, dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih kakak semua. Beberapa hal. Ya. Izin Kak, ya. Untuk hari sekarang mohon untuk absensi ya bisa dianulir. Artinya karena kami juga hasil tesnya kemarin, technical meeting itu jam 7 sampai jam 7.30 untuk pengabsenan. Barusan juga saya padahal udah jam dari 6:30 kita udah standby. Ya. Itu kan. Kemudian untuk pengabsenan ini berapa kali Kak? Apa dari pagi saja, siang atau sampai sore gitu ya? Itu saja Kak. Ya. Terima kasih Kak Encep ya. Iya. Encep dari Cianjur. Terima kasih Kak. Kita absensi dilakukan 3 kali sehari. Pagi-pagi, siang, dan sesi sore hari. Ya Kak ya? Siap Kak. Kemudian kalau kesulitan di mana bisa melihat absen, nah kakak bisa lihat di room chat. Ya. Insya Allah tim akan share di situ. Siap Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya. Ada lagi mungkin Kak? Boleh Kak? Tambahannya mungkin nanti dari Kak Dede ya. Kalau ada hal yang atau ingin disampaikan Kak Dede, silakan. Baik Kakak. Jadi kegiatan kursus pelatih pembinaan tingkat dasar ini sesungguhnya adalah menghantarkan kakak-kakak menjadi calon pelatih yang handal dan hebat. Itu kakak sebagai input ya, yang sekarang sedang mengikuti proses pendidikan dan latihan untuk lebih memahami pada kegiatan kepramukaan ini. Apalagi kakak-kakak ini adalah orang-orang utusan dari Kuartir cabang kabupaten dan kota yang mewakili teman-temannya mungkin dari sekian orang yang berminat. Jadi kakak-kakak lah yang lolos begitu di rekomendasi dari Kuartir cabang kabupaten dan kota. Tadi saya katakan inputnya sudah ada kakak-kakak. Sekarang kakak sedang mengikuti proses ya, dari mulai nanti tanggal 21 sekarang sampai nanti tanggal 27 Agustus ya 2021. Yang diharapkan setelah kegiatan KPD ini, Kuartir cabang kabupaten dan kota memiliki
inventaris pelatih yang handal dan hebat, begitu, dan menguasai dalam bidang IT. Ketika kakak menemukan masalah dan kendala selama kegiatan KPD virtual ini, maka kakak harus berusaha mempersiapkan diri mencari solusi. Ya, Kak. Kalau bertanya biasanya kita repot. Ya. Tetapi kalau kita yang mencari solusinya, insya Allah kita akan berusaha dengan maksimal. Jadi tidak ada istilah setelah kita selesai, diam begitu. Ini proses ya Kak ya, proses. Jadi infonya ada kakak-kakak semua ini yang sudah direkomendasi dari kabupaten kota. Kita sedang mengikuti proses bagaimana menjadi seorang calon pelatih yang handal. Mungkin pertanyaannya seperti ini Kak. Apakah calon pelatih itu harus meski menjadi seorang pelatih? Tidak. Bahkan nanti kita akan dilibatkan di kecamatan-kecamatan di mana kakak berada sebagai konsultan pelatih nantinya di sana. Ya, makanya kakak hari ini harus siap. Ya, harus siap menjawab tantangan nanti kakak setelah selesai kursus ini. Selama kursus ini bukan hambatan untuk kakak-kakak ketikasinya jelek atau misalnya menemukan hal yang aduh kumaha, kakak bisa mencari solusi sendiri karena belum berhadapan dengan yang lain Kak. Kalau kakak sudah berhadapan dengan yang lain, nah baru itu tantangan. Ini belum masuk ke tantangan, baru proses ini Kak. Di proses ini kakak akan menemukan sesuatu, ya, menemukan sesuatu yang memang baru kakak temukan. Bagaimana caranya kita menyikapi ya tadi kendalanya sinyal. Kemarin di technical meeting Kak Arif saya sudah mengingatkan Pak Pusdiklat juga sama, tolong cari tempat yang strategis begitu. Adapun hal lain mati lampu dan sebagainya itu adalah di luar urusan kita. Setelah kita usaha maksimal. Itu namanya sudah masuk ke manajemen resiko begitu ya kan. Nanti ada penjelasan khusus nanti Kak. Makanya ikuti terus, jangan sampai kakak lengah mengikuti kegiatan kursus pelatih pembina tingkat dasar ini Kak. Proses Kak, prosesnya masih panjang. Baru kita memulai. Kak. Belum apa-apa. Baru pembukaan, baru pretest, ya. Nanti post-test. Awas jangan berpikiran wah pasti jika baheula deui post-test seperti itu, tidak. Yang selanjutnya output. Nah, hasil setelah kakak mengikuti kegiatan ini Kak, outputnya seperti apa? Selesai mendapatkan ijazah, kalau lulus, kalau memenuhi kriteria apa yang disampaikan di technical meeting. Ya, jadi kakak jangan berharap pasti orang lulus. Cek saha nu masikeun. Juga pangeran wae Kak. Masikeun pasti orang lulus. Tidak Kak. Ya. Ya. Yang selanjutnya Kak. Nah, kita lanjutkan. Tenang Kak. Kita nyanyi dulu ya. Jangan tegang Kak, jangan tegang. Ini kursusnya para pelatih pembina yang telah direkomendasi lolos sebagai pembina di gugus depannya begitu. Luar biasa, tepuk tangan. Lagunya yang biasa saja Kak, biar nyantai begitu. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Oke, nyanyi bareng Kak. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Ini berapa Kak? Ini berapa Kak? Satu. Proses ini Kak, proses. Untuk menjadi pelatih hebat itu seperti ini prosesnya. Kita uji konsentrasi Kak. Ini berapa Kak? Ini? Satu. Ini?
Telunjuk. Yang ini? 2. Dan yang ini? 3. Dan yang ini? 3. 5 dan yang ini 5. Oke. Masih proses ini. Belum output karena kakak belum menenteng ijazah KPD. Ini? 1. Yang ini? 2. Dan yang ini? 3. Yang ini? 2. 3. 2. Proses. 2. Ini? 3. Tunjuk lagi. Untuk Kak, yang layarnya bisa ini Kak. Layarnya dikit aja Kak biar Kak Era, diam. biar saya bisa menunjuk ini. Disemakan Kak Era. Di dipin aja Kak yang di pusdiklat dadanya. Oke. Iya, konsentrasi. Ini? 1. Dan ini? Tunjuk. Dan yang ini? 3. Yang ini? 3. 2-1. Oke. Iya, terus muter. Di spotlight. Oke, saya akan bertanya ke Kak. Sudah ya tadi mengikuti apa yang Kak Arif sampaikan. Di belakangnya Garut, titik kelompok, ya, titik nama kakak ya. Makanya jangan diganti namanya. Kalau Pedro jangan diganti Asep. Nanti di listnya tidak ada. Baik, Kak Encep dari Cianjur. Siapa? Ini. Dari telunjuk. Itu Kak. Ini. 1. Yang ini. 2. Dan yang ini. 3. Ini. 1. Ini, Kak Encep. 1. Telunjuk Kak. 1. 1, 2, 3. Oke. Telunjuk. Ini ke Putri. Majalengka ini, Kak Emma, Kak Emma. Ya, Kak Emma. Ya. Ini. Ya. Yang ini. 2. Dan yang ini. 3. 3. Dan yang ini. 2. Kasih siap. Mohon Kak untuk yang di pusdiklat dadanya ini di spotlight aja. Kakak yang ya. saya hormati dan saya banggakan, ternyata proses untuk menuju calon pelatih handal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kak siapa? Kakak bisa menilai, wah kok begini, ternyata pada pelaksananya kita pun belum siap. Banyak para calon pelatih, dia mengikuti KPD, KPL, dan sebagainya. Akhirnya atau endingnya dia ingin menjadi seorang pelatih. Sebetulnya Kak, ya, proses pendidikan dan pelatihan ini di Pramuka menghantarkan kakak menjadi orang-orang yang smart. Apa yang tadi dikatakan oleh Kak? Siapa yang mengatakan itu Kak? Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Siapa yang mengatakan itu? Jadi kakak diharapkan Kak Warda. pintar. Harus berani bicara Kak. Ya. Kalau di belakang kakak harewasan tidak kedengaran. Ya udah nih boleh nih ngobrol. Kak Warda, gitu Kak. Jadi kita ada keberanian. Itu baru proses. Kita jangan berharap menjadi pelatih, berdiri di depan para calon pembina, begitu. Tetapi tujuan kita satu, menjadi orang-orang yang cerdas, smart, memahami kondisi kita, memahami kondisi orang lain. Kan? Begitu. Nah, proses ini proses. Ya, baru proses, baru pembukaan ini. Yang selanjutnya outputnya. Setelah kakak mengikuti kegiatan KPD ini, outputnya kakak akan mendapatkan secari kertas atau ijazah KPD yang dilegitimasi oleh Binsus, Kapusdiklata, dan Kuartir daerah. Ya, begitu Kak. Nah, ada yang lebih penting dari ini Kak. Apa itu? Input, output, input, proses, output sudah. Ada yang lebih penting Kak. Setelah kakak melaksanakan dan menerima ijazah ini, apa kira-kira Kak? Aplikasi. Implementasi.
implementasi. Pengalaman nggak? Aplikasinya. Nah, saya tanya. Karena kakak bukan anak SD. Dedikasi. Oke. Dari Purwakarta, Kak Devi. Konsisten. Apa Kak Devi? Konsisten. Confident. Confident. Oke, Konsisten, dari Pak. Kak Devi confident. Siapa lagi? Konsisten, Kak. Konsisten. Oh, konsisten. Konsisten, ya. Iya. Dari Kak Devi konsisten. Jabarkan. Kak Devi. Cuma takutnya kembali ke awal. Terkosong. Jadi kan kita sudah tahu nih dedikasinya kita untuk masuk ke KPD ini tidaklah mudah. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah lulus kita melempem. Kita harus mengembangkan, Boleh aturan. mengembangkan, kemudian berdedikasi dan konsisten terhadap apa yang sudah kita ampu. Terima kasih. Luar biasa Kak Devi. Yang paling utama setelah kita menyelesaikan KPD ini, kita berkontribusi untuk kemajuan gerakan pramuka di Kuarcapnya masing-masing. Tadi konsisten, terus apalagi Implementasi. Apa itu implementasi? Silakan. Dedikasi. Ya, karena setelah kita mendapatkan Siapa ini? input, Siapa ini? ya, izin Kak, Nang Kak. Kandang, silakan Kandang. Ya, saya dari Karawang. Ya, izin menjawab. Nah, setelah input, proses output yang telah kita dapatkan di pelatihan KPD ini, tentunya hal yang harus kita laksanakan setelah ini itu adalah mengimplementasikan. Artinya kita harus menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan di kuartir cabang kita masing-masing. Barangkali seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi Kak Epi, Kak Endang, terus tadi siapa yang menjawab? Dedikasi, Kak. Ya, Pengabdian, silakan. Kak Deni. Ya, dedikasi. Dedikasi, jelaskan. Ya, pengabdian. Karena ketika sudah konsisten dan yang lainnya, tetapi dedikasi di sini harus betul-betul dijunjung tinggi. Karena yang namanya di pramuka itu tidak ada bayaran, berarti betul-betul dedikasi dari dalam hati kita harus betul-betul ditingkatkan gitu Kak. Terima kasih. Mantap. Pelda monitor nih. Mantap. Saya pancing ini semua pada. Devi mau bersuara Kak, izin. Oke, Kak Devi. Ya. Kak Devi, apa Kak Devi? Ya, kalau menurut saya sih merefleksikan ya Kak ya. Jadi. Ya, udah jawab itu ya. Hah? Sudah dijawab ya Kak Dery? Iya, buru. Kalah sama Kak Devi. Silakan Kak Devi. Sebentar, saya mengingatkan kepada Peldam ini yang bicara tolong dicatat ya, Peldam ya. Ini Insus A, Insus B sedang memantau dari kabupaten kota mana yang yang eksis berbicara begitu. Tolong dicatat ya, dinilai para Peldam. Saya dari Sumedang Kak. Saya dari Sumedang Kak. Ya, siap. KBB. Ya, siap. Dari Sumedang Kak. Devi tadi Kak merefleksikan. Ya, sebentar ya, Kak Devi dulu belum menyampaikan. Ya, silakan Kak Devi. Ya, kalau menurut Devi sendiri setelah proses pembelajaran itu adalah merefleksikan, di mana di dalam refleksi itu kita mengamati dan juga menilai dari proses pembelajaran tersebut. Seperti itu Kak De. Kak De. Izin Kak De. Baik. Kabupaten Bekasi. Sudah Kak. Izin menambah Kak. Izin juga Kak. Kak De. Halo Kak De. Kabupaten Tasik. Kota Cimahi. Bekasi, Kabupaten. Assalamualaikum. Kota Tasik. Tasik. Purwakarta Kak. Kota Cimahi. Kakak izin Kak, gimana kalau ada raisen Kak? Raisen yang pertama itu yang pertama mulai. Ya. Cukup bagus. Ternyata apa yang saya harapkan ini baru proses Kak, baru proses. Jadi ternyata kami calon-calon Suara kecil Kak, suara. pada saat ini bergabung
Kak, mohon mic-nya didekatkan, tidak terlalu terdengar. Kedengaran tidak? Oke, sekarang terdengar. Ya, baik Kak. Ini baru proses ya. Ternyata ada 5 tadi yang saya tunjuk, mereka menyampaikan, KKK menyampaikan dengan argumentasi yang jelas dan terarah. Itu baru proses, Kak. Baru proses. Ya, karena Kakak belum menyempurnakan jawaban saya. Begitu, Kak. Ini Satu. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Saya buka, Kak. Kak Hendra, tolong dibuka ininya layarnya. Biar kelihatan ini ya. Oke. AB aja, AB nanti aja. AB ya. Dari Sumedang, Karib. Siap, Kak. Siap. Karib konsentrasi ya. Siap, Kak. Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan. Kelihatan, Kak. Makanya munduran. Kelihatan Kak? Menghadap kamera. Betul. Baik. Kamera, Kak. Baik. Menghadap ke sebelah kiri. Siap. Arif. Sip, kelihatan, Kak. Kelihatan ya, janggung bada gitu ya, ABG. Awak beteng gede. Siap. Baik, Kak. Jadi itu baru proses semuanya. Apa yang disampaikan KDP dan kakak-kakak yang lainnya, itu hanya baru proses. Kembali kepada kita harus menjadi orang yang smart, cerdas. Ya, kalau orang cerdas itu pandai, jadi polisi ya. Putar otak, lihat sana, lihat sini. Kira-kira yang bisa dimanfaatkan, manfaatkanlah begitu. Ketika kita berbicara dalam kondisi virtual seperti ini, AKB tadi Kak Arif sampaikan, yaitu adaptasi kebiasaan baru, maka kita pun harus bisa menyesuaikan. Dan saya yakin pada hari ini yang mengikuti kursus pelatih pembina tingkat dasar se-Jawa Barat dari perwakilan kabupaten dan kota, kakak-kakak adalah orang-orang pilihan, kakak-kakak adalah orang-orang yang hebat, ya, yang menguasai IT. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, maka sekiranya kakak agak mempertimbangkan kalau misalnya pertanyaan itu seputar pertanyaan yang sering kita hadapi, Kak. Ya, yang sering kita hadapi. Ada yang hal biasa gitu. Bagaimana cara kita menyikapi? Jangan lupa saya pernah mengatakan beberapa kali kepada kakak, tolong yang lokasinya pun jauh di sana di gunung atau di laut, ya, tolong merapat mencari sinyal yang kuat supaya kegiatan virtual ini, KPD ini bisa berjalan dengan maksimal. Begitu, Kak? Oke, input sudah, proses sudah, outputnya kakak menerima ijazah itu pun kalau lulus. Emang ada yang tidak lulus? Ada, Kak. Materi motivasi bagus. Iya. Iya, Kak. Ya, emang ada yang tidak lulus setelah KPD? Ada. Lulus semua. Lulus semua. Lulus semua, insya Allah. Itu kan harapan kakak, itu harapan kakak. Nggak doa ke Allah. Ya, Amin. Ya jarang-jarang, sering. Banyak seniornya yang lulus bersyarat, Kak. Iya, betul tuh kan. Kan tadi awali dengan doa itu agar lulus. Ya. Tadi lulus ada ya. Amin. Mudah-mudahan, tapi saya tidak yakin. Pertama, udah dipasang cuma kan kemarin di technical meeting saya sudah menyampaikan, para pelatih sudah menyampaikan bagaimana kakak harus mengikuti kebiasaan atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Yang biasanya, wah, ruhnya KPD virtual itu tidak sehebat di tatap muka begitu. Kata siapa, Kak? Ada yang mengatakan begitu ya? Terus kakak dengan seenak, wah, iya mah KPD COVID. Bukan, Kak. Ini adalah kakak-kakak orang-orang pilihan yang nanti setelah KPD-nya selesai akan dikembalikan ke kabupaten dan kotanya. Ini hanya titipan sementara selama 1 minggu. Ya, kakak-kakak itu titipan selama 1 minggu, Kak, di sini.
Paham Kak? Apa? Siapa? Guna keluh kesah. Guna keluh kesah. Pramuka tak kenal. Guna keluh kesah. Jadi kakak itu jangan tegang. Apa guna keluh kesah? Ya, luruskan perutnya. Lanjutkan Kak, lanjutkan Kak. Lanjutkan Kak. Lanjut. Oke. Nah, meskipun kata kakak tadi ada yang mengatakan harus konsentrasi, memberikan kontribusi, apalagi lah, ya, apalagi Kak, dedikasi, Implementasi. Dede Junaitas, Komitmen tinggi. Terus kita pun memiliki rasa kepercayaan diri, confident, percaya diri. Tanggung jawab. Punya tanggung jawab Kak. Apalagi Kak? Loyalitas. Siapa itu yang mengatakan loyalitas? Mana yang mengatakan loyalitas? Jelaskan Kak. Apa itu Kak Devi loyalitas? Loyalitas tanpa batas Kak. Dengarkan kakak-kakak, kita belajar mendengarkan ya dari pendapat orang lain. Oke, Kak Devi silakan. Loyal itu menggambarkan kesetiaan Kak, kepatuhan seseorang terhadap organisasi. Bukan kesetiaan orang pada seseorang, bukan? Bukan Pak, pada organisasi. Kalau ada seperti ini, kalau ada image seperti ini, kakak mengabdikan diri di suatu tempat karena kakak ingin dinilai bla 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 gitu. Apakah seperti itu Kak? Tidak seperti itu. Apakah seperti itu? Tidak Kak, orang loyal itu menghibur Kak. Loyal itu menghibur, masa loyal itu menghibur? Kak Devi harus konsisten dengan jawaban Kak Devi Kak. Halo Kak Devi. Siap Kak. Jadi sekali lagi Kak, apa itu loyalitas? Loyal itu jadi kita setia dengan organisasi pramukaan. Ini acungnya di mananya kayaknya? Ada hidden agenda, Kak Dede nambahin. Kak Dede, Kak Dede, izin. Mau menambahkan. Cimahi menambahkan. Garut, Kak Dede. Ada menambahkan Kak. Baik. Kak Dede. Yang Kak Epi katanya mau nambahin Kak Epi silakan Kak. Sebentar Kak Epi, dengarkan. Kakak mencoba mendengarkan, jangan ingin menyampaikan saja. Sekali-kali mencoba mendengarkan, menerima. Silakan Kak Epi. Baik, izin Kakak, terima kasih kesempatannya. Pada prinsipnya, mulai dari kita menjadi peserta didik sampai dengan menjadi pembina, dan apalagi kita mau menjadi pelatih. Ya Kak Epi, lanjut. Hal yang paling utama yang harus kita pegang itu adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita dapat, baik dari peserta didik maupun dari pembina, apalagi pelatih. Sehingga kita dapat mengimplementasikan loyalitas, memberikan pelayanan ataupun kata lain dari semua itu berdampak pada tanggung jawab kita. Dan kita tahu posisi apa dan bagaimana, sehingga kita bisa menjadikan suri teladan khusus pada diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Orang lain hanya bisa menilai, memberikan penilaian, mengimplementasikannya, baik buruknya itu hanya buat kata orang lain. Tapi diri sendiri belum tentu bisa memuji orang lain. Nah, maka dari itu kita harus, kompetensinya harus memiliki tanggung jawab yang sangat baik buat diri kita sendiri, utamanya buat bagi yang lain. Demikian Kak Dede, terima kasih, mohon maaf. Iya, tepuk tangan dulu Kak. Sangat super. Begitu. Apakah Kakak sadar selama ini apa yang Kakak lakukan, apa yang Kakak kerjakan, pernah Kakak memberikan reward kepada peserta didik kita? Pernah tidak Kak? Pernah. Bentuknya seperti apa Kak Cep? Jelaskan Kak Cep. Seperti kemarin kebetulan saya juga membina anak siaga kayaknya. Ya, siap.
Ada ucapan selamat ulang tahun membuat video, Kak. Ya, saya membuat itu pada anak, bisa membuat piagam, bisa akan memberikan hadiah kecil lah pada anak tersebut. Sehingga mereka termotivasi gitu kan. Nah, inilah salah satu bentuk penghargaan. Dengan ucapan selamat saja mereka senang. Betul tidak? Betul, Kak. Setuju tidak? Siapa yang setuju angkat? Setuju, Kak. Saya lihat angkat tangan yang setuju. Setuju. Kamu hebat. Nah, kalau ada yang ulang tahun peserta didik, ya kita ucapkan selamat ulang tahun. Ya. Mereka senang tidak? Reward. Iya, memberikan reward. Mereka senang tidak? Ada yang ulang tahun hari ini? Ada tidak? Lewat ya, udah lewat. Ada. Kalau ada saya akan nyanyikan sebuah lagu. Ada. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terus kemarin Boleh saya nyanyi? Boleh. Ulang tahun Kak. Sudah tadi juga nyanyi bareng kan. Oke Kak, tadi akhir dari belum berakhir Kak. Baru proses. Ternyata saya pancing semua apa yang ada di benak Kakak dikeluarkan Kak. Meskipun Kakak ragu, apakah saya bisa tidak ketika saya menyampaikan sesuatu mereka menanggapi kita, mereka mendengar kita, mereka mengapresiasi kita. Salah satu contoh ketika ada seseorang menyampaikan hal-hal yang luar biasa lah untuk kita, ya kita mau mendengarkan. Kita jangan mau bicara sendiri sementara kita tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Setuju tidak? Hari ini saatnya Kakak diuji dedikasi Kakak. Saat ini Kakak diuji loyalitas Kakak. Saat ini Kakak diuji kejujuran Kakak. Sampai di mana Kakak patuh dan taat mengikuti kegiatan KPD virtual yang dilaksanakan dari tadi pembukaan sampai nanti tanggal 27. Siap tidak? Siap. Tidak siap sebelum berakhir lebih baik mundur sekarang. Jujur. Siap. Mundur ke mana Kak? Terus mantap mundur. Sebelum beres. Hapunten abdi mah. Begitulah. Waduh. Ya. Motivasi. Setuju tidak apa yang saya sampaikan? Setuju. Saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan segan-segan mengeluarkan Kakak. Ketika Kakak tidak bertanggung jawab, ketika Kakak tidak jujur, alasan air pada hama ngopi. Langsung hujan. Saya boleh jujur. Jujur. Kakak, ini Jujur Kak, saya mau izin ngopi. Kakak saya boleh jujur. Saya menyarankan kepada kakak-kakak. Ngopi mah boleh. Ini prosesnya luar biasa. Pasti kakak akan mengatakan seperti ini. Yang naon atulah virtual seperti ini. Buat apalah KPD seperti ini? Jenuh. Kata siapa KPD itu jenuh? Jenuh tidak kakak? Belum. Masih bisa mengikuti. Happy. Awas, kakak sedang dinilai ini kejujuran kakak. Siap mengikuti. Oh, yang semangat tidak sampai siap tuntas. lebih baik silakan live dari Zoom ini dan menyatakan diri, bikin chat. Saya mau mundur saja daripada mengikuti kegiatan ini. Ya, lanjut terus Kak sampai tanggal 27 terakhir. Emang enak? Lanjutkan Kak, lanjut. Terus layar. Tentang mundur Kak, saya sekalipun di rumah sakit tapi pantang mundur loh Kak. Luar biasa. Wah, luar biasa. Maju Lihat tujuan saya. Di sinilah rasa kesuksesan itu adanya komitmen tinggi dan dedikasi tinggi. Ya, siapa itu? Kakak bisa lihat. Dari Indramayu. Dari Indramayu. Gimana Kak? Indramayu nggak pernah diajak ngobrol, Indramayu.
sakit kenapa Kak Depi? Mayo Kak Didi. Saya sedang dirawat, tapi saya sangat berdedikasi untuk mengikuti materi ini. Kak Depi, Semangat Kak Depi, ya Allah sedang dirawat. Kak Depi semangat. Semoga lekas sembuh ya. Ayo ucapkan Sembuh Kak Depi. kepada Kak Depi dari kakak-kakak, silakan. Kang Urut. Luar biasa. Coba Kak Depi, Sembuh Kak Kak Depi Depi. sakit Ya, apa? saya sakit asma. Oksigennya saya buka dulu. Menitikan air mata ya Allah. Luar biasa sekali Kak Depi. Harus kuat Kak Depi. Ternyata Kak Depi konsentrasi ketika mengikuti KPD ini. Oh, saya kasih reward. Nanti Kak Depi buka rekening, Kak Depi nabung sendiri ya. Kayak gitu konsepnya. Modus. Buka rekening sendiri nanti. Ya. Baik, kita lanjutkan Kak. Lanjutkan. Secewir kertas. Jangan salah Kak, setelah Kakak memiliki ijazah dari KPD ini, ternyata banyak kawan-kawan di luar sana yang berani melakukan sesuatu yang kurang pantas dilakukan, Kak. Jangan salah, Kak. Kata siapa? Ijazah KMD, KML, KPD, KPL tidak berlaku. Kata siapa? Peda tepayu Kak Bang. Bukan itu masalahnya. Kan yang tertawa sudah niatan, wah orang buka ijazah KPD, Abang ke di PHP ke Masih banyak, Aku pengen banyak SK lain Kak. ininya yang kayak gini. Bisa saya kuraya. Memang payu seberapa? Kakak, begini saya mengingatkan Kak. Ternyata teman-teman di luar sana ada yang mau ijazah KMD, ada yang mau ijazah KML, ada yang mau ijazah KPD, tapi mereka tidak mau melakukan proses seperti ini. Kita harus duduk panas, menyimak para pemateri, jenuh. Betul tidak? Hanya untuk Kan tadi katanya tidak jenuh. kredit. Yang di PNS mau. Tadi katanya Pancing, kakak pancing. Tak pancing tak. baru saya mengatakan itu, kakak sudah terjebak. Bisaan lah. Kan tidak berkeluh kesah kan. Untung tengah jawab. Tengah jawab. Baik. Seru ya, nanti seru. Lanjut baik. Kak, lanjut. Hari ini Kopi lah, hari kopi. ulang tahunmu Kak, oh. buat Kak Beni di Indramayu. Oh Cirebon. Ya kita ucapkan selamat ulang tahun Kak Beni di Cirebon. Makasih. Ya, selamat ulang tahun Kak Beni. Ya, banyak yang request kepada saya untuk dinyanyikan. Panjang umur. Terima kasih. Selalu. Amin ya Allah. Tanggal 21 Yang paling Agustus Kak Beni dilahirkan. Banyak Selamat ulang tahun. Kak Beni Kak. tidak paham, Kak Beni tidak ingat. Duka tah kanu ngalahirkeun anak ge duka inget duka henteu tah. Ucapkan selamat para mama Kak Beni. Adeni sukses. 17 tahun ya Kak Deni ya? Sehat Pak. 17 tahun tambah saya. sukses. Istrinya jangan nambah. Kak Beni ucapkan selamat untuk mamanya. Terima kasih buat para Dengarkan. Sebentar jangan bicara dulu Kak Beni. Dengarkan kakak-kakak, para penghuni, para peserta kursus pelatih pembina tingkat dasar. Kak Beni mau mengucapkan apa untuk mamahnya yang melahirkan dan mengandung mamanya selama 9 bulan. Silakan Kak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ada satu Milarian handuk lah ya. sampaikan buat Ya orang tua kakak-kakak saya. dengarkan kakak-kakak. Kak Beni jangan dulu bicara Kak Beni. Masih ada yang bicara kakak-kakak. Oke lanjutkan Kak Beni. Kakak yang lain di mute dulu. Izin kakak-kakak yang lain agar di mute dulu selain Kak Beni. Terima kasih Kak. Ada satu keinginan yang ingin disampaikan di lubuk hati yang paling dalam buat kedua orang tua saya yang alhamdulillah keduanya masih dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini, dan terutama wabil khusus untuk ibu saya yang sudah melahirkan saya
membesarkan saya, dan yang paling utama adalah Madrasatun Ula bagi saya, karena saya diajarkan pendidikan oleh orang Bisa yang ngajinya pertama karena ibu ya. diajarkan oleh ibu saya. Subhanallah. Ya, bagus. Lanjut. Kemudian saya jadi ingat ketika ibu saya bercerita betapa susahnya katanya melahirkan saya, sampai dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Maka saya bertekad untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Apapun yang disampaikan oleh beliau, saya dengarkan. Apapun yang dinasihati oleh beliau, insya Allah akan saya laksanakan. Dan mudah-mudahan ini contoh bagi kita semua bahwa Madrasatun Ula adalah orang tua kita atau adalah ibu kita. Dan jangan sampai kita membuat luka di hati ibu kita. Mohon maaf Kak, terima kasih. Ya, Kak Benny perlu alamat saya tidak Kak? Supaya paketnya tidak nyasar. Ya, nanti Japrian aja ya Kak ya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Benny. Terima kasih Kak, sama-sama. Baik, silakan tepuk tangan untuk Kak Benny dan selamatnya dari kakak-kakak. Oke, terima kasih. Kita konsentrasi kembali ke fokus kepada saya Kak. Oke. Yang selanjutnya Kak, tadi saya katakan kakak bisa menipu diri kakak, tidak bisa menipu Tuhan. Ya. Kakak bisa berbohong kepada diri kakak, tidak kepada Tuhan, begitu ya. Jadi pada saat ini momen yang luar biasa di KPD Jabar 2021, kakak akan menjadi orang-orang yang qualified, orang-orang yang hebat ya Kak ya, yang akhirnya nanti kakak akan diberdayakan di kuartir cabang kabupaten kota di mana kakak berada. Yang selanjutnya outcome, hasil yang dicapai setelah kakak mendapatkan ijazah outputnya dari kegiatan khusus ini, input, proses, output, yang perlu digarisbawahi adalah outcome-nya Kak. Tindak lanjutnya setelah ini, tadi saya katakan, kakak bukan hanya menginginkan menjadi seorang pelatih yang tampil di depan calon para pembina dan sebagainya, tetapi outcome-nya nanti kakak harus menjadi seorang konsultan yang handal dan hebat. Jangan lupa banyak membaca, ya. Seusia kita itu banyak susah ingat, gampang lupa begitu ya. Usia kakak berapa Pak? Mohon maaf. Siapa? Usia kakak tadi kan usia. Oh, saya baru 46 Kak. Oh, 46. Baru 46. Baru 46. Maksudnya kita harus sering baca ya, sering baca sehingga kakak tadi saya katakan menjadi bukan hanya menjadi pelatih kalau diberdayakan, kalau di SK-kan oleh Pusdiklatcap atau Pusdiklatcap Kabupaten dan Kota, tetapi kita harus menjadi konsultan yang handal, yang hebat, yang bisa memberikan pencerahan kepada yang lain. Ketika kita tidak diperlukan, biarlah tidak usah berdagang. Hei, saya itu seorang pelatih. Hei, tahu tidak usah berdagang seperti itu. Biarlah mereka yang menilai kita Kak. Setuju tidak? Setuju. Tidak usah menjual diri Kak. Jangan, nggak boleh kalau boleh Kak. Abi Kak, pelatih Abi, tidak usah Kak. Nanti saja, nanti juga orang akan menilai kita. Siapa sih mereka? Nanti kita akan dibawa oleh mereka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang penting kakak selalu memegang input, proses, output, dan outcome yang paling penting Kak. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Bagi yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Mudah-mudahan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan keluarga juga orang lain. Bagi kakak-kakak yang lain, berdoa ingin sakit, berdoalah ingin sembuh selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali tepuk pramuka. Ya, untuk dinamika kelompok saya serahkan kepada Kak. Izin apa bisa break? Karena harus ke kamar kecil dulu Kak. Mohon maaf.